Ya, satu. Siap ya, pegang bahunya jangan sampai lepas. Kalau lepas diambil satu bola. Ya, Pak. Kalau sudah boleh nanti diarahkan ibu ya. Cukup. Buka ya. Silakan dibuka. Dan untuk yang pertama itu untuk menjabarkan kompetensi guru penggerak itu akan dijabarkan oleh Ibu Hafsah. Jadi silakan kepada Ibu Hafsah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjabarkan dari hasil kerja kelompok kami memimpin diri dan online. Seperti gambar yang dikasih di sini ya. Di sini jadi seorang guru itu harus bisa memimpin dirinya dengan mengikuti berbagai pelatihan dengan bekalnya yang sudah mengikuti pelatihan agar memberikan
pembelajaran, seorang guru harus mempunyai kompetensi memimpin pembelajaran. Seperti yang kita tahu bahwa guru penggerak harus memiliki nilai-nilai kolaboratif, mandiri, gotong royong, dan lain-lain. Jadi dalam memimpin pembelajaran dia harus berorientasi pada siswa. Bagaimana cara kita berorientasi pada siswa? Karena kita harus mempunyai strategi apa nih yang kita pakai agar siswa bisa mengerti. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan. Jadi pemimpin pembelajaran harus mempunyai strategi yang bagus, komunikasi yang efektif sehingga dia bisa memimpin pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran menyenangkan, dan murid terus juga memahami materi. Memimpin manajemen sekolah. Jadi seorang guru penggerak itu harus memimpin, harus menjadi manajerial di sekolahnya. Jadi hubungannya dia memimpin teman-temannya, ya, mengatur semuanya. Jadi harus pandai untuk memanajerial sekolah agar sekolah itu berjalan dengan baik, maju seperti itu. Sebagai seorang guru penggerak, kita harus bekerja sama dengan banyak pihak, berkolaborasi dengan teman kita. Di sini kami menempatkan adanya sekolah yang kelompok kami. Nah, sebelum kami mulai mempresentasikan, kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Karena di sini ada Bapak Rusada, atau panggil nama Anda, ya. Kemudian ada Ibu Anita, ini Wanita. Kemudian ada Ibu Ani Setiawati, ada Ibu Reni dan saya sendiri lewat. Oke, kami langsung saja mempersingkat waktu. Kami persilakan. Maaf sebelumnya di sini kami membahas tentang nilai-nilai guru penggerak. Ya, nah untuk nilai yang pertama di sini akan dijelaskan oleh Ibu Anita. Pada proses pembelajaran misalnya saja kita harus melakukan meningkatkan pengetahuan kita, kemampuan kita dalam proses pembelajaran tanpa menunggu surat perintah dari pimpinan kita atau kepala sekolah kita. Mengenai poin nilai reflektif itu memang kita seorang guru penggerak harus memiliki nilai reflektif bahwasannya dalam proses pembelajaran agar kita mengetahui, kita bisa mengevaluasi untuk diri kita sendiri dan mengevaluasi dari proses pembelajaran itu sendiri. Jadi kita akan tahu apakah ada kekurangan. Jika ada kekurangan maka kita akan mencari bagaimana penyelesaian dari kekurangan itu sendiri. Kelompok 3 yaitu orang bergandengan tangan, cuma kami memaknainya berbeda. Kami memaknai bergandengan tangan ini adalah kolaboratif. Jadi tidak hanya dalam pekerjaan di kelompok saja, bahkan ketika suatu saat kita pindah kelompok, itu nilai kolaboratif ini mesti kita bawa. Saya sudah sekian lama berkecimpung di kelompok Bunani, tiba-tiba hari ini aku bergabung, harus segera menyesuaikan diri supaya saya bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Tidak bisa saya bawa ego kelompok sendiri seperti itu. Saya harus bagaimana membangun. Nah, perwujudan dari baur ini adalah kami maknai, karena tugas pertama kami maknai sebagai kolaboratif. Dengan nilai inilah maka kita bisa bergerak dan menjalankan dengan baik. Jadi itu Nilai guru penggerak yang inovatif yaitu menurut saya guru penggerak itu harus punya inovasi atau inovatif. Supaya apa? Supaya kita bisa mentransformasi, karena seperti kemarin waktu hari Bumas Yoga, salah satu pesan yang disampaikan oleh Bapak Menteri, dengan adanya guru penggerak ini diharapkan bisa menggerakkan pendidikan di seluruh Indonesia. Kalau kita mau menggerakkan, kita harus bisa berinovasi, harus kita bisa mengikuti
Nuri Handayani. Nanti di depan guru sebagai suri tauladan, di tengah memberi semangat dan di belakang memberi dorongan. Jadi di sini guru sebagai pemimpin pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai, menuntut anaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu artinya pelatih. Nah, jadi kita sebagai guru penggerak dituntut dapat merangkul tanggung jawab kita untuk memberdayakan dirinya. Tapi sebelum guru penggerak tersebut merangkul tanggung jawab yang lain, guru penggerak itu juga dituntut untuk memberdayakan diri sendiri, merefleksikan hasil dari pengalaman-pengalamannya, melakukan pengembangan diri. Nah, jadi Bapak Ibu, jika kita sudah menjadi guru penggerak nanti, kita dituntut dapat mengajak teman-teman apabila ada pengembangan diri, ada kegiatan yang akan dilakukan demi perubahan positif di sekolah. Nah, kita ajak teman-teman kita yang ada di sekolah, Bapak Ibu. Yang bekerja sama dalam satu tim yang solid. Jadi untuk bisa mendorong suatu kolaborasi ketika suatu maksudnya perannya semua berperan dalam suatu komunitas. Nah, Kita menuntutnya, memberikan mereka seperti kalau contohnya di sekolah itu kita kan memberikan tugas, kemudian mereka yang mandiri, misalnya berdiskusi, menemukan ide, kemudian menyampaikan ide, kemudian berbicara di depan, dan menyusun kegiatan, langkah-langkah kegiatan seperti itu. Jadi dulu di situ menuntunnya, nah mereka yang menemukan caranya, langkahnya, kemudian saling bekerja sama murid sehingga di dalam itu tumbuh kebiasaan mereka untuk berinovasi, jadi timbulnya bekerja sama, lalu bisa memimpin dirinya sendiri, juga dia juga belajar untuk memimpin teman-teman yang lain, sehingga di situ tumbuh jiwa kepemimpinan terhadap kepemimpinan murid seperti itu. Yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Di sini mungkin kita mulai dari komunitas praktisinya. Komunitas praktisi kurang lebih adalah sekelompok individu atau manusia yang memiliki semangat, kemudian selain semangat juga punya kegelisahan yang sama akan apa yang telah dilakukan, kemudian ingin meningkatkan lagi bagaimana perbaikan ke depannya dan untuk dilakukan secara kontinu atau terus menerus. Dalam menerapkan komunitas praktisi ini diantaranya adalah melalui bisa dengan MGMP, kemudian ada juga dalam bentuk KKG, di mana di dalam prakteknya, di dalam kelompok-kelompok pembelajaran tersebut bisa juga melalui pembentukan komunitasnya, bisa juga melalui kegiatannya melalui daring, ya, menggunakan platform, diantaranya adalah platform Merdeka Belajar dan Sekolah yang pertama, kalau permasalahannya adalah mendapatkan respon negatif dari beberapa rekan dengan mengikuti kegiatan CGP ini, maka solusinya itu adalah menyampaikan tujuan dari kegiatan yang kita ikuti, ya. Terus menunjukkan hasil, jadi bukan hanya menyampaikan, tapi kita eksis menunjukkan hasil bahwa kita dengan mengikuti program CGP itu sedikit banyak ada perubahan dari sebelumnya, gitu. Dari yang biasa-biasa saja, bukan berarti kita sekarang luar biasa, tapi ada gitu yang menunjukkan bahwa kita sudah mengenal atau mempelajari beberapa yang orang lain belum pelajari mengenai misalkan teori hubungan dari Ki-Hajar Dewantara, peran dari guru penggerak dan seterusnya. Begitu. Yang kedua, kalau permasalahannya itu adalah masih adanya respon negatif terhadap kegiatan GP karena banyaknya tugas serta kelangsungan guru penggerak ke depannya seperti apa. Jadi seperti yang dia katakan bahwa GP itu CGP itu masih berupa wacana, mau diapakan ke depan gitu kan. Itu dua lidah dulu ya. Saat pembelajaran berpusat pada murid sama saya memberi kebebasan dan permainan, tetapi justru siswa sedikit sulit dikontrol. Solusinya, guru harus mencari cara atau strategi yang cocok atau pas bagi siswa.
guru melibatkan siswa dalam kegiatan tersebut agar siswa lebih menyibukkan diri ke kegiatan tersebut. Solusi yang boleh diterima boleh tidak? Ya ini usaha dari saya. Oh, buat waktu dan kesempatan yang kurang dengan anak murid dan rekan. Jadi menurut alasan ini, dia itu sudah berada di dalam kelas, tapi sesungguhnya dia tidak 100% berada di kelas. Dia masih mikir LMS dan masih mikir lain sebagainya. Ya, teman-teman happy. Benar kata Pak Anda, susah Pak ya, dari solusi Pak ya. Ya benar. Mungkin bisa diterapkan di sekolah kami. Mungkin saja belum tentu ya bisa diterapkan di sekolah teman-teman yang lain. Ya baik. Di sini permasalahan yang dihadapi selama 2 bulan kelompok kami mencari solusi dengan cara mengajar yang menarik. Permasalahannya masih kurangnya cara strategi yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran. Misalnya bingung mau strategi seperti apa agar pembelajaran matematika itu berbeda dan menyenangkan. Jadi solusi dari kelompok kami yang pertama, mengikuti pendidikan atau pelatihan tentang strategi untuk pembelajaran. Terus yang kedua, cari referensi baik dari internet ya. Terus yang ketiga, berdiskusi dengan teman sejawat rekan kerja yang rekan guru yang lebih menguasai strategi pembelajaran tersebut. Begitu ya Bu Lela Lestari. Bu Lela, ya solusi dari kelompok